Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ma'mun Supriyadi di channel Kang Guru. Di kali ini saya akan menyampaikan tentang aplikasi olah nilai ijazah di tahun 2023. Sebenarnya ini adalah revisi dari versi sebelumnya, tapi di sini ada sedikit penambahan. Oleh karena itu, mohon disimak baik-baik untuk aplikasi ini. Baik, Bapak dan Ibu, perhatikan seperti aplikasi yang sebelumnya. Untuk aplikasi ini, yang pertama adalah di sini saya kenalkan dulu ada input data sekolah, input nilai, dan cetak. Nah, di sini ada input data sekolah terdiri dari 3 poin, 3 menu, dan input nilai raport. Yang pertama untuk data sekolah. Ya, seperti kemarin, ini tambahannya untuk sekarang adalah nanti bisa menambahkan untuk logo. Ya, di sini nanti tinggal diklik logo. Untuk yang lainnya sama ya. Ini biasa data-data sekolah yang kemarin Bapak Ibu buat ya untuk mapelnya. Ini untuk tanggal dan nomor suratnya ya. Kalau sekarang adalah tanggal 8 ya. Tanggal 8 bulan Juni 2023. Untuk yang lain nanti bisa disesuaikan ya. Oke, untuk selanjutnya adalah setelah ini datanya terisi dengan benar sesuai dengan data sekolah Bapak Ibu semuanya, maka kita lanjut ke menu. Kita lanjut ke pengaturan bobot nilai. Untuk pengaturan bobot nilai di sini ada nilai raport dan nilai ujian sekolah. Untuk persentasenya tergantung bagaimana kesepakatan atau regulasi yang ada di sekolah Bapak dan Ibu berada, seperti itu ya. Untuk nilai raport di sini contohnya 60-40%, untuk nilai pengetahuan KI 3 50 dan KI 4 50. Nah, setelah ini sudah selesai, maka kita kembali ke home, kita langsung input data siswa. Nah, untuk input data siswa di sini harus sudah terisi semuanya ya. Di sini ada tahun ya, di sini tahunnya karena 23 ya 23 dan seterusnya seperti itu ya sampai ke bawah. Selanjutnya adalah untuk nomor di sini ya, ini nomornya otomatis ya. Jadi pastikan semua terisi. Di sini saya ambil datanya dari nama. Kalau namanya terisi, maka otomatis ini akan terisi. Ini ada 12 ya. Kayak seperti ini. Kalau ini saya ambil contoh saja ya sampai 13 misalkan. Terus ini saya copy paste aja lah ya. Seperti ini. Terus ini juga sama sampai 13, ambil contoh saja. Oke, bentar. Oke. Nah, di sini juga ada menu untuk nomor seri ijazah ya. Di sini tambahannya adalah pertama di sini ada nomor seri ijazah. Nanti setelah mendapatkan ijazah silakan nanti diisi ya sesuai dengan nomor yang tertera pada bagian bawah ijazah seperti itu. Dan di sini ada nama orang tua di ijazah. Ya, terkadang misalkan nama orang tua itu hanya nama ibu saja. Misalkan pada kakak ataupun akte kelahiran anak ya. Akte kelahiran anak itu walaupun masih lengkap orang tuanya atau tidak berpisah gitu ya, tidak bercerai, tapi di akte itu ada data namanya hanya ibu, maka ditulis nama ibu. Karena nama orang tua di ijazah harus berdasarkan atas akte atau kakak seperti itu. Tapi kalau ada nama bapaknya maka diutamakan nama orang tua bapak seperti itu ya. Jadi setelah ini terisi semuanya, kita kembali ya ke sini. Lanjut kita input nilai raport ya. Di sini nilai raport kita isi dari semester 7 ya sampai dengan semester 12 seperti itu. Nah, catatannya adalah nanti ketika Bapak Ibu mengcopy nilai dari file Bapak Ibu, pastikan ini copy paste value ya. Sambil contoh misalkan di sini sambil nilai di sini misalkan ya. Sambil contoh misalkan seperti ini, kita klik kanan terus paste spesial, paste value ya. Paste value ini tidak bisa global seluruhnya ya,
harus per kotak putih. Jadi kalau ini kita klik maka nggak bisa ya. Jadi hanya kotak putih saja. Kalau mau di input manual juga bisa ya. Atau kalau datanya sudah ada tinggal di copy paste saja seperti itu ya. Nah ini setelah terisi semuanya sampai akhir di semester 1 di kelas 4. Nah, lanjut nanti kelas 4 semester 2. Terus kalau sudah terisi lagi lanjut kelas 5 semester 1 dan seterusnya ya. Sampai dengan semester kelas 6 semester 12 seperti itu. Nah, kalau sudah terisi semua maka kita lanjut ke ujian sekolah. Nah, ujian sekolah pun sama. Nah, di ujian sekolah itu kan tidak semuanya ada nilai praktek ya. Ada beberapa yang tidak praktek, ataupun misalkan ada beberapa yang tidak melaksanakan ujian tulis, hanya praktek saja seperti SBDP dan PJOK. Nah ini contoh seperti ini. Nah ini basis nilainya adalah rata-ratanya ya, kalaupun ini cuma 1 maka tidak mengurangi atau pembaginya itu tidak dibagi 2 seperti itu, tetap 80. Kalau ini 50 80 maka dibagi 2 menjadi 67,5. Kalau ini walaupun KI3-nya kosong ya, kosong nih, maka tetap 80 seperti itu. Jadi tidak mengurangi nilai seperti itu ya. Nah, kalau ini sudah terisi, maka lanjut sudah selesai semuanya. Lanjut kita pengisian print ijazahnya. Ini contohnya di sini ijazahnya. Nah, ini contoh saja ya. Nah, di sini ada perubahan ya. Kalau misalkan di sini sekolah dasar negeri, kalau mau diganti dengan nama yayasan juga bisa ya, diganti yayasan atau yang lainnya juga bisa ya. Sekolah dasar negeri, sekolah dasar swasta boleh seperti itu. Nanti di sini juga diganti nama sekolahnya. Jadi kalaupun nanti pas dicek kok namanya tidak berubah, ini masih sekolah dasar negeri, maka di sini. Contoh saya ambil ini misalkan swasta ya, saya ketik swasta. Maka di sini nanti berubah sekolah dasar swasta seperti itu. Ini kalau misalkan diganti misalkan 01 jadi 02, maka akan berubah di sini menjadi 02 dan seterusnya seperti itu ya. Ini bagian depan ijazah. Nah, berikutnya kalau penentuan kabupaten atau kota. Nah, di sini kan ada kabupaten ya, maka di sini tinggal diklik saja Bapak Ibu ya. Ini diklik bagian sini, dipilih saja ya. Mau kota atau kabupaten, tinggal dipilih akan berubah otomatis ya. Ini untuk bagian depan ijazahnya. Nah, ijazah ini bukan berarti nanti ijazahnya seperti ini ya, kita berikan ke sini, tapi ini untuk memudahkan para guru atau wali kelas 6 untuk menulis ijazah seperti itu saja ya. Jadi bukan berarti nanti ijazahnya dipilih seperti ini, tidak ya. Nah, ini sudah timbul ya di sini kan, karena tadi saya udah isi untuk nomor ijazahnya ya, nomor ijazahnya sudah timbul nanti di sini otomatis sesuai dengan nomor urutnya ya, seperti itu. Kalau ini sudah, tinggal dicetak saja. Bagaimana cara cetaknya ya, seperti biasa Ctrl V ya, di Ctrl V terus tinggal dicetak sesuai dengan nomor urutnya ya, seperti itu. Baik, kalau sudah seperti ini, kita lanjut adalah bagian yang berikutnya adalah jasa bagian belakang. Ini ya, jasa bagian belakang pun sama ya, seperti tahun lalu ya. Ini bagian belakangnya tinggal dicetak saja. Ini adalah untuk ijazah itu nilai dari kelas 4 ya, sesuai 4 sampai dengan kelas 6 plus dengan ijazah dengan US ya, atau ujian satuan pendidikan, ujian sekolah atau ujian satuan pendidikan seperti itu. Berikutnya adalah kolektif ijazah. Nah, ini data kolektifnya biasanya sama dinas pendidikan dipinta ya. Ini tinggal di copy paste aja seperti ya, kalau kita pindahkan ke bagian eksternal atau memudahkan Bapak dan Ibu lah ya untuk melihat nilai ijazah siswa seperti itu. Nah, lanjut kita ke nilai rekap PPDB. Nah, ini nilai rekap PPDB itu ada 2 tipe ya. Dari yang pertama dari semester 7 sampai 11 atau yang berikutnya dari semester 7 sampai 12. Dari kelas 4 sampai dengan kelas 6 semester 1 atau kelas 4 sampai kelas 6 semester 2. Seperti ini nilainya sudah memudahkan Bapak Ibu nanti yang akan melanjutkan ke jenjang sekolah dasar negeri bisa dipinta ya, seperti itu. Ini berikutnya adalah oke, ini sudah. Lanjut kita surat kelulusan ini. Nah,
Surat kelulusan yang terbaru ya ada dua ya. Surat kelulusan itu ada yang US saja dan ada yang US plus 56. Ini saya buat dua ya, sengaja saya buat dua, tinggal dipilih saja. Kalau misalkan nanti di sekolahnya masih US saja, nilai US-nya diambil, maka cukup satu saja ya, nilai yang ini kita print. Tapi kalau nanti yang dibutuhkan nilai US plus kelas 5, kelas 6, maka ini yang digunakan ya, tinggal di print out saja seperti itu ya. Nah, terus di sini untuk membedakan aplikasi yang sekarang ini saya berikan password ya, banyak notnya ini passwordnya apa gitu ya. Nah, ini tinggal kita escape saja. Nah, kita escape, terus tinggal di sini di format ya, di format sini klik, terus bagian unprotect Bapak Ibu ketik di sini adalah Kang Guru ya, Kang gurunya pakai 9 guru. Nah, ini sudah ada ya. Nah, ini seperti ini tulisannya Kang Guru ya. Tinggal di oke, maka ini sudah terbuka protectnya. Kalaupun nanti mau diubah, ada beberapa yang menu yang mau diubah. Ya, misalkan di sini kan sehubungan dengan telah dilaksanakan ujian satu pendidikan, mau diganti ujian sekolah pun bisa, atau kata-kata yang lainnya pun bisa. Tapi disclaimer-nya adalah ya, seandainya nanti ada perubahan di rumus yang terhapus, itu di luar dari tanggung jawab kami. Dan yang membedakan adalah di sini ketika Bapak Ibu sudah buka protectnya, terus kita misalkan pindah sheet ya, pindah halaman, kita misalkan ke sini, nah, kembali lagi ke sini, maka di sini sudah otomatis terkunci lagi seperti itu ya. Jadi pindah sheet maka otomatis terkunci seperti itu. Jadi untuk menolong Bapak Ibu semua, jadi tidak permanen ya. Berikutnya di sini ada perubahan ya, ada tambahan juga di sini. Jika yang sekolahnya di kelurahan, maka tinggal dikasih desa menjadi kelurahan seperti itu. Atau yang di kabupaten menjadi kota pun bisa dirubah ya, otomatis ya. Pemerintah Kota Bekasi kelurahan, ini kelurahan, dan kalau mau diubah ke desa pun bisa seperti itu ya. Jadi bisa sesuai dengan keinginan kita seperti itu ya. Ini sudah ya tambahannya. Terus kelakuan baik ya, ini tinggal di print juga sama ya, passwordnya Kang Guru sama. Berikutnya adalah laporan kelulusan, ini biasanya pengawas yang minta. Terus siswa yang melanjutkan, surat keterangan lisan, daftar kenaikan kelas, kendali jasa ya, terus amplop. Nah, ini pun amplop ya, tinggal kita print ya, amplop kosong kita print. Ini sudah settingannya sudah pas seperti itu, tinggal kita masukkan saja. Dan cover ya, cover ini berarti nanti kalau ijazahnya sudah jadi, ditulis sama Bapak dan Ibu guru semuanya, terus kita copy, udah rapi semuanya lah, udah cap 3 jari, udah stempel. Tinggal nanti kita copy buat arsip kita ya, arsip kita. Jadi laporan ijazah kita satu bendel nih seperti ini tiap tahun seperti itu. Jadi lebih rapi ya, seperti itu ya. Tujuan kami adalah menolong Bapak Ibu semuanya agar memudahkan dalam penilaian dan pengolahan nilai ijazah dan administrasi untuk kelas 6 ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila banyak kekurangan silakan di komen di YouTube ini atau di IG saya di Kang Guru. Mohon maaf ya atas segala kekurangan. Bila ada yang benar datangnya dari Allah dan salah dari kearifan saya pribadi. Terima kasih. Dan untuk mendapatkan aplikasi ini silakan Bapak dan Ibu cek deskripsi pada video ini. Terima kasih, saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.